Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke, baik. Untuk pertemuan sebelumnya kemarin saya minta untuk ini ya, apa namanya, menambahi untuk kan di sebelumnya lagi kan Bapak Ibu membuat semacam rancangan di bagian hasil ya, hasil penelitian semacam mini riset atau tentang rancangan yang mau ditulis di artikelnya begitu. Kemudian kemarin saya minta untuk nambahi barangkali ada artikel-artikel yang sesuai yang bisa Bapak Ibu baca kembali. Nah, barangkali ada kendala atau barangkali mau dipresentasikan progresnya sampai di mana? Bentar. Jadi untuk membuat artikel itu memang apa namanya metode penelitian yang ditulis di artikel itu memang ada berbagai macam. Kemudian yang di mata kuliah ini barangkali nanti, loh kenapa ini kok diarahkan ke kualitatif? Sebenarnya untuk membuat artikel itu bisa macam-macam ya, bisa dia merupakan hasil pengembangan atau mungkin tidak hanya kualitatif, kuantitatif dan sebagainya. Jadi bisa bisa bermacam-macam. Cuma memang untuk di mata kuliah ini kemarin saya samakan gitu harapannya Bapak Ibu bisa saya memantau progresnya itu biar bareng-bareng mungkin nanti untuk yang artikel hasil penelitian kuantitatif itu nanti bisa di mata kuliah lain sehingga Bapak Ibu nanti akan punya pengalaman untuk semacam membuat artikel, yang mana artikelnya ini lebih ke kualitatif dan kualitatifnya barangkali juga lebih spesifik ya, yang kita kan mau menceritakan kemarin kalau misalnya yang punya mungkin ada yang penerapan di kelas, ada yang tidak penerapan di kelas. Jadi boleh yang tidak penerapan di kelas seperti yang saya contohkan kemarin yang di apa namanya artikel yang dibuat oleh mahasiswa S1 yang saya tampilkan itu kan bukan hasil pembelajaran di kelas tapi rancangan terkait budayanya, kemudian melakukan wawancara kemana gitu, kemudian mengidentifikasi budaya yang ada di masyarakat untuk dijadikan materi yang kontekstual dalam pembelajaran di sekolah begitu. Nah, Bapak Ibu bisa membuat yang seperti itu, bisa juga kalau saya sebenarnya lebih mudah saat malah justru sudah diterapkan di sekolah, misalnya dievaluasi awalnya rancangan siswanya itu ngapain, gurunya ngapain, kemudian saat di kelas itu hasil pekerjaan siswanya seperti apa. Seperti itu juga boleh bisa disoroti dari sisi kualitatifnya, bisa ditampilkan, ditambahi foto-fotonya, barangkali kegiatannya, kemudian hasil pekerjaan siswanya, kemudian dianalisis. Seperti itu juga bisa. Nah, untuk membuat yang seperti itu, barangkali Bapak Ibu kemarin saya membagi untuk Google Drive atau enggak ya? Saya lupa. Oke. Apakah ini ada pertanyaan? Bentar. Apakah harus pembelajaran berbudaya, Bu? Oke, baik. Karena mata kuliah kita ini adalah pedagogi berbasis budaya, sehingga ada kata berbasis budaya, maka harus terkait budaya. Cuma memang, apa namanya, kan kemarin peran budaya dalam pendidikan itu kan ada yang uh, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, belajar tentang budaya, belajar berbudaya. Jadi kalau untuk di mata kuliah ini memang wajib yang tentang budaya. Jadi kalau untuk yang bukan tentang budaya nanti bisa di mata kuliah lain, tapi kalau di mata kuliah ini memang wajib yang tentang budaya. Boleh nggak bahasan lain tentang kurikulum atau literasi? Nanti silahkan untuk mata kuliah lain. Kalau untuk mata kuliah ini wajib yang ada tentang budayanya. Begitu Pak Muin. Jadi memang di mata kuliah ini kan pedagogi berbasis budaya, sehingga mata kuliahnya memang tentang terkait budaya. Begitu. Oke, barangkali mungkin kemarin saya minta untuk menuliskannya di bagian kan kemarin ada bagian-bagian ya paling mudah saat menuliskan dulu di bagian resultnya hasilnya sehingga nanti di bagian hasilnya Bapak Ibu bisa menuliskan terkait rancangannya seperti apa yang sudah dilakukan kan dulu sudah
banyak yang berbagi tentang pembelajaran yang di sekolahnya. Bisa dituliskan semacam mini riset begitu, bisa dituliskan di sana hasil-hasilnya seperti apa begitu. Nah, untuk menuliskannya ini nanti formatnya seperti apa? Sementara kita abaikan dulu formatnya. Karena namanya menulis nanti kalau Bapak Ibu dari awal sudah terpancang format, nanti akan terpancang di format dulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menuliskan bebas, nanti formatnya kita bareng-bareng. Jadi pertama silahkan Bapak Ibu menulis, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa namanya menulis itu kan butuh semacam skill ya. Nah, dan di skill ini nanti sebagus apapun yang ada di pikiran kita, kalau tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka kita tidak bisa menjustifikasi itu bagus atau enggak. Tapi saat bentuknya itu sudah dalam bentuk tulisan, kita bisa mengomentari, kemudian kita berikan masukan dan sebagainya. Nanti suatu saat Bapak Ibu setelah ini kan juga tesis. Tesis nanti sebagus apapun tesisnya, kalau ditanya sudah belum, sudah di mana di pikiran saya, maka kalau masih di pikiran, belum dituliskan dalam bentuk tulisan, kita tidak bisa menjustifikasi apakah benar atau tidak, atau misalnya kurang seperti apa. Tapi kalau dalam bentuk sudah diketik, dalam bentuk tulisan, mau sejelek apapun, ibaratnya nih ya, ibaratnya sejelek apapun tulisannya, ada berkas yang diajukan, maka bisa ujian kan gitu ya. Kalau misalnya, "Gimana tesisnya?" Tempat saya bagus sekali, idenya bagus sekali." "Mana berkasnya?" "Nggak ada." Kan nggak mungkin ujian. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan Bapak Ibu apapun nggak apa-apa tulis aja, "Bu, tempat saya masih jelek." Nggak apa-apa, ketik aja. Kita nggak bisa menjustifikasi bagus atau jelek, kurang seperti apa kalau nggak ada tulisannya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu nanti silahkan menuliskan seperti barangkali kemarin ada yang di Mbak Putri kayaknya sudah mencoba sempat menulis, tapi kayaknya saya yang belum bikinin link drive untuk upload, justru malah saya yang belum bikin. Jadi nanti, yang kemarin bisa Bapak Ibu upload, nanti saya bagikan link drive, dan untuk ini nanti sebenarnya lebih banyak ke prakteknya gitu ya, praktek kemudian kita lihat kurang seperti apa. Kalau yang di tahun sebelumnya saya mengajarnya memang tidak tidak seperti ini. Jadi saya targetnya kan kemarin awalnya ke Scopus dan sebagainya. Ya memang iya, cuma maksudnya kita bareng-bareng aja, yang penting ada tulisannya dulu, kita mau submit ke mana, kalau bisa, ke yang Scopus, yang tembus Scopus, bagus sekali, tapi kalau seumpama enggak, yang penting submit nggak apa-apa, yang penting kita siap, ready, ada artikel yang bisa kita, apa namanya, yang bisa kita hasilkan, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu barangkali nanti kalau misalnya, "Bu, saya ngerasa ini jelek." "Bu, ini nggak apa-apa, pokoknya tulis aja sejelek apapun kalau ada tulisannya kita bisa komentari." Dan itu nanti apakah harus yang pembelajaran dengan budaya atau melalui budaya? Enggak, mana-mana boleh. Tapi memang, kalau misalnya itu kan kadang ada yang, "Bu, saya lebih, mau menceritakan tentang pembelajaran berbudaya, misalnya pembiasaan-pembiasaan yang ada di tempat saya misalnya, pembiasaan-pembiasaan di, daerah Solo misalnya, atau pembiasaan di daerah Jogja, boleh, mau pilih yang mana-mana boleh, begitu. Jadi, tapi memang harapan saya sih bisa yang belajar melalui budaya atau belajar dengan budaya, tapi kalau memang, itu tidak, mau yang belajar berbudaya pun boleh, begitu. Tapi memang harapannya ini yang tentang budaya. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa idenya kemarin sudah banyak, cuma belum dituangkan. Dan saya kebetulan kok lupa nggak buka link drive-nya untuk mengumpulkan, begitu. Saya udah coba Bu, nulis saja gitu Bu. Oh ya, sudah coba Bu Susi. Atau mau Bentar, dicoba bentar, Bu. ditayangkan? Bentar Bu. Oke. Ini nak. Bentar ya. Sebentar. Ibu mau kerja bentarnya. Baik Bu, saya coba share screen ya Bu.
Bentar, Ibu mau cari ini dulu. Sudah terlihat nggak, Bu? Sudah. Sudah. Nah, jadi kira-kira seperti inilah tulisan saya kemarin, Bu. Cuman Ini ya draftnya. tulis dulu. Oke. Iya, Baru draftnya. Kalau filenya belum, Bu Susi. belum, Bu. Belum, Bu. Ini baru apanya Oh, aja. oke. Jadi Saya pikir sudah di. memang menulis saja. Saya bikin judulnya, nulis aja dulu. Oh ya. Oke, baik-baik. Aja dulu. Nah, ini terkait ide yang pernah saya sampaikan, Bu, yaitu permainan patok lele sebagai media pembelajaran matematika materi satuan panjang. Ini latar belakangnya di karang-karangnya sendiri, nggak tahu entah kalimatnya benar atau enggak. Tapi ya sesuai dengan konsep awal, menulis saja dulu, maka saya tuangkanlah apa yang ada di pikiran saya ke dalam bentuk tulisan seperti ini. Saya memberi judulnya Permainan Patok Lele sebagai media pembelajaran matematika materi satuan panjang. Perkembangan teknologi mulai mengikis kebudayaan daerah, semakin berkembangnya zaman yang diiringi dengan Materinya belum kebuka, Bu. Hah? Belum kebuka. Belum kebuka. Belum. Mungkin untuk share yang di tadi kan share-nya mungkin share drive. Jadi ini yang share word-nya belum. Ini enggak, Bu. Kalau yang ini gimana? Udah. Udah. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Permainan patok lele sebagai media pembelajaran matematika materi satuan panjang. Perkembangan teknologi mulai mengikis kebudayaan daerah. Semakin berkembangnya zaman yang diiringi dengan semakin canggihnya teknologi mengalihkan dunia generasi muda. Sekarang ini generasi muda tidak lagi mengenal berbagai permainan daerah yang pada zamannya sangatlah membudaya. Era kita belum mengenal yang namanya telepon genggam, smartphone, yang kini sudah dibuat semenarik dan secanggih mungkin. Yang semua itu sudah terkoneksi ke jaringan internet, di mana penggunanya bisa menjelajahi dunia. Bisa melihat apapun yang mereka inginkan dengan hanya menggerak-gerakkan jari jemarinya. Semua kesenangan tersebut membuat kita sebagai manusia lemah menjadi lengah. Kita tidak menyadari akan dampak negatif yang nantinya akan mempengaruhi kita. Sebut saja dengan terus-terusan memainkan smartphone akan merusak mata dan syaraf otak kita karena sinar radiasi yang dipancarkannya. Selain itu juga penggunaan smartphone pada anak-anak jika tidak diberikan pengawasan yang baik, maka mereka akan menyalahgunakannya dengan menonton berbagai video asusila yang nantinya bisa mereka contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kembali kita mengenang masa kecil kita dahulunya saat kita belum masuk ke dunia digital seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Kita juga lengah dengan dan bahagia dengan permainan daerah yang kita lakoni dan mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, untuk mencoba mengalihkan kembali dan membawa mereka kembali ke dunia nyata sebagai penulis, saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran berbasis budaya dengan tujuan memberikan media pembelajaran sesuai dengan keadaan konkretnya. Sekaligus mengenalkan kembali permainan daerah yang sudah mulai tidak muncul lagi di zaman sekarang. Banyak permainan tradisional daerah yang kini tak lagi dikenal oleh anak-anak zaman sekarang, yaitu kelereng, permainan kelereng, cakbur, patok lele, tapak gunung, petak umpet, yeye, congklak, lempar batu bersusun, permainan kasti, lempar kemiri, permainan kucing dan tikus, dan permainan leng-keleleng, orang buta, serta masih banyak lagi permainan tradisional daerah yang dapat menggantikan asiknya bermain sendiri di smartphone. Sekian banyak permainan yang sudah disebutkan di atas, maka penulis akan memilih satu di antaranya, yaitu bentar. Apa tuh, Nak? Bentar, Bu. Sini.
Bentar, Ibu lagi belajar ya. Bentar ya, Nak ya. Nah, Pak semuanya. Oh, ini kemana perginya nih, Nak? Kalau kayak gini ya Nak mau deh nih dah. Uni, bantu ada Nak. Nih, bawa tempat Uni. Nah, bawa sini kata Uni. Bawa sini kata Uni. Bawa sini. Bantu adek nih. Selanjutnya, mohon maaf. Sekian banyak permainan yang sudah disebutkan di atas, maka penulis akan memilih satu di antaranya, yaitu permainan patok lele. Permainan patok lele yaitu satu permainan yang dimainkan di lapangan terbuka oleh 2 orang atau lebih menggunakan 2 buah kayu dengan ukuran berbeda yang disebut anak dan induk. Kayu anak lebih pendek daripada kayu induk. Alasan penulis mengangkat permainan ini sebagai etnomatematika adalah dengan permainan ini siswa akan belajar mengukur menggunakan kayu yang dipakai dalam permainan patok lele. Selain mengukur, siswa juga akan mempelajari perkalian dan penjumlahan. Tidak hanya etnomatematika dalam permainan ini, siswa juga dilatih untuk jujur karena yang melakukan penghitungan adalah dirinya sendiri. Bagi yang sudah mencukupi ukurannya, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Maka siswa juga akan dilatih untuk bisa menerima kekalahan dan menjaga sikap sebagai seorang pemenang. Sebelum melakukan permainan, maka antara seluruh siswa atau yang akan ikut bermain harus menentukan terlebih dahulu panjang yang akan diwakili oleh kedua kayu yang akan digunakan dalam permainan. Sehingga dalam permainan ini semua siswa dapat berperan secara bergantian dalam menghitung satuan panjang yang dipelajari dalam pembelajaran matematika. Cara bermain patok lele terbilang sederhana dan membutuhkan peralatan yang mudah untuk diperoleh. Patok lele hanya membutuhkan 2 buah kayu berukuran masing-masing lebih kurang 10 cm sebagai kayu anak dan berukuran 30 cm sebagai kayu induk. Permainan patok lele juga membutuhkan sebuah lubang untuk memasang tongkat yang akan dilempar agar dapat diungkit dengan tongkat lainnya atau tongkat induk. Dapat juga dengan menyusun beberapa bilah kayu atau bata jika tidak dapat membuat lubang atau bermain di lapangan yang sudah ditembok. Berikut cara lengkap permainan patok lele. Pertama, kelompok permainan dibagi menjadi 2 kelompok atau tim. Tim pertama bertindak sebagai pemukul kayu dan tim kedua berperan sebagai kubu penjaga atau penangkap kayu anak. Masing-masing kelompok terdiri atas beberapa pemain. Selanjutnya, tim pemukul kayu akan menentukan urutan permainan yang akan mereka lakukan. Permainan pertama yang mendapat giliran akan meletakkan potongan kayu anak di atas lubang atau susunan kayu, lantas dicungkil dari bawah menggunakan potongan kayu induk. Cungkilan dilakukan ke atas ke arah tim yang bertindak sebagai kubu penjaga dan telah bersiap-siap untuk menangkap kayu anak yang dilemparkan. Jika potongan kayu anak berhasil ditangkap, maka tim penangkap menang. Tim tersebut dapat berganti peran dengan tim lawan yang berperan sebagai pemukul kayu. Adapun cara menangkap kayu anak dapat memberikan poin tersendiri bagi tim penangkap. Bergantung pada kesempatan kedua belah pihak. Misalkan, jika dapat menangkap dengan satu tangan, maka dapat memperoleh 50 poin. Menangkap dengan kedua tangan dapat memperoleh 20 poin dan lain sebagainya sesuai kesepakatan. Namun apabila tidak ada seorang pun anggota tim penjaga yang mampu menangkap potongan kayu anak yang dilempar oleh tim pelempar, maka tim penjaga harus melempar kembali potongan kayu anak ke arah kayu induk yang telah diletakkan melintang di atas lubang tim pelempar. Jarak pelempar berdasarkan tempat kayu anak jatuh. Jika lemparan tadi tim penjaga tadi berhasil mengenai potongan kayu induk, maka tim pelempar dinyatakan kalah dan harus bertukar posisi dengan tim penjaga untuk bertindak sebagai tim penjaga. Di sisi lain, apabila lemparan tim penjaga tidak berhasil mengenai potongan kayu induk, maka tim pelempar akan memperoleh poin. Poin dihitung berdasarkan jarak potongan kayu atau anak terjatuh diukur berdasarkan panjang kayu induk. Setiap jarak kayu induk yang ditempuh dapat digantikan dengan 1 poin atau sesuai dengan kesepakatan bagi tim pelempar. Permainan dilakukan terus hingga waktu atau hitungan tertinggi yang disepakati. Kelompok yang dapat mengumpulkan poin tertinggi akan menjadi pemenang. Nah, sampai di situ baru, Bu. Baik, itu berarti tadi kan tentang ininya ya, tentang permainannya. Kalau boleh tahu nih Bu Susi, untuk permainannya ini tadi, apakah ada sumbernya barangkali atau mungkin Bu Susi melihat atau membaca dari buku atau Bu Susi menceritakan pengalaman Bu Susi saat bermain itu barangkali? Atau dari mana Bu Susi? Pengalaman waktu kecil aja ini, Bu. Makanya dicurahkan. Oke, jadi sebenarnya ini Bu Susi di sini menceritakan tentang permainan yang mana kebetulan Bu Susi juga ini ya pelaku dari
permainan tersebut. Oke, jadi nanti untuk yang seperti ini bisa masuk di bagian hasil. Hasilnya itu salah satunya misalnya satu tentang permainannya. Kemudian hasil yang kedua itu nanti dicari nilai matematikanya. Kemudian yang ketiga itu bisa dicari terapannya di sekolah. Maksudnya di sekolah itu seperti apa yang kan tadi matematikanya apa, kemudian yang diterapkan di sekolah itu seperti apa. Bisa begitu Bu Susi. Nah, itu nanti masuknya adalah di bagian hasil. Jadi kalau itu di pendahuluan, yang di pendahuluan tidak sampai di sini. Tadi kan permainannya di situ itu. Nah, barangkali nanti juga diceritakan di bagian metodologinya, di metodenya, tapi nanti ini kan kita baru membahas hasil. Di bagian metode penelitiannya nanti Bu Susi menyatakan bahwa penulis atau autor, salah satu autor merupakan salah satu penduduk asli yang menjadi pelaku dalam permainan tersebut begitu. Jadi apa namanya, penulis ini juga sebagai salah satu orang yang melakukan hal ini waktu kecilnya begitu itu. Sehingga nanti itu bisa dituliskan dari pengalamannya untuk permainannya seperti apa. Sehingga penulis sekaligus di sini sebagai pelaku budayanya, dan kemudian nanti di matematikanya seperti apa. Nanti kalau ada dukungan teori, barangkali ada buku yang membahas permainan ini, itu bisa juga dimasukkan di sana. Atau barangkali Bu Susi misalnya ada orang yang lebih tahu tentang permainan ini, misalnya itu bisa juga dijadikan sebagai narasumber di wawancara untuk melengkapi apa yang ada di sini, apa yang Bu Susi tulis. Nah, itu nanti di bagian hasil. Kemudian yang di bagian matematikanya barangkali nanti Bu Susi juga akan menganalisis. Tadi kan soalnya etnomatematika ya, jadi karena etnomatematika maka dianalisis dari sisi matematikanya seperti apa, itu nanti Bu Susi juga habis menganalisis atau saat menganalisis bisa juga ada respondennya, ada informannya yang dari barangkali dari orang matematika juga bisa kita ajak diskusi atau seperti apa ke nilai matematikanya begitu. Ada justifikasinya begitu. Kemudian nanti ada dukungan teori, barangkali teori matematikanya apa yang sesuai. Kemudian nanti dihubungkan sama kurikulumnya. Jadi bisa ada 3 macam. Ini tentang permainannya, yang pertama, yang kedua tentang nilai matematikanya, yang ketiga penerapannya dalam pembelajaran matematika di SD misalnya begitu. Itu nanti kalau Bu Susi tulis itu di bagian hasil penelitian selesai Bu Susi. Nanti penelitiannya adalah kualitatif. Oke, begitu Bu Susi. Nah, tadi kalau untuk pendahuluan udah nanti kita bahasnya nanti aja. Memang paling susah itu pendahuluan. Dan tadi sebenarnya saya juga menemukan ada beberapa kalimat yang belum ke kalimat. Kalimat kan minimal seperti kita tahu minimal adalah subjek dan predikat. Tadi ada maka, di kata maka di awal kan berarti subjeknya mana? Itu kan frase keterangan. Dan nanti hal-hal semacam itu saat kita mau memfinalisasi kalimat-kalimatnya nanti kita perbaiki lagi. Tapi sementara silahkan ditulis dulu saja. Kalau kita berpikir untuk tata bahasanya kadang kita jadi macet gitu ya. Jadi ya sudah, tulis aja apa yang dipikiran, tulis aja dulu. Dukungan teorinya nanti kita susuli lagi gitu. Jadi pertama udah nulis dulu aja. Memang idealnya membaca sama menulis itu baca dulu baru nulis. Tapi kalau nunggu baca, kita baca terus, nggak nulis-nulis, maka nggak akan jadi tulisan gitu. Sebanyak apapun bacaan kita nggak segera nulis, nggak ada tulisannya, maka juga nggak akan ada wujud pekerjaan kita. Sehingga nanti oke, membaca itu juga bagus, baca, tapi nulis, baca lagi, tulis, baca tulis begitu. Jadi untuk latihannya begitu. Barangkali begitu. Terima kasih Bu Susi atas presentasinya. Bisa dilanjutkan, tadi barangkali ada beberapa masukan bisa diakomodir untuk yang di sana di hasilnya. Nanti untuk yang pendahuluan dan metode penelitian nanti lagi dulu saja, nggak apa-apa, bisa diselesaikan di bagian hasil. Begitu Bu Susi. Oke, terima kasih atas masukannya Bu. Nanti ya, ada ide-ide lagi nanti dicoba. Ya, sama-sama. Dan itu nanti kalau misalnya ada ilustrasi gambarnya lebih bagus Bu Susi. Jadi nggak hanya tulisan tok. Nanti bisa ditambahi ilustrasi gambar. Kemudian barangkali ada anak sedang bermain permainan tersebut, bisa diberikan contohnya seperti apa anak-anak bermain permainan tersebut. Kemudian misalnya tadi
stick-sticknya tadi seperti apa ukurannya itu juga bisa ditampilkan. Jadi tidak hanya tulisan saja kan kita kalau melihat ada tulisannya, ada ilustrasinya, kita akan lebih mudah untuk memahami dan mencerna apa yang diceritakan dan tidak istilahnya nggak bosan kalau tulisan terus kan kita kadang membaca males gitu. Begitu ada gambarnya, ada ilustrasinya itu akan menambah lebih menarik. Baik, barangkali ada Bapak Ibu yang mau memberikan komentar terkait yang dipresentasikan Bu Susi barangkali. Oke, kalau nggak ada, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya sudah sampai mana barangkali? Saya mau coba, Bu. Oke, silahkan Bu Putri. Sebentar, Bu. Saya masuk dulu lewat ini. Oke, Karena lewat. saya pakai HP sekarang. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu. Jadi begini, Bu. Saya di bagian hasil dan pembahasannya masih sama isinya seperti Bu Susi tadi. Isinya tentang sejarahnya, kemudian langkah-langkahnya. Tapi saya bingung untuk memasukkan bagaimana ini, apa namanya? Bagaimana untuk langkah-langkahnya, gambarnya, jadi saya bikin dalam bentuk modul ajar, baru dalam bentuk modul ajar begitu, Bu. Nggak apa-apa, jadi misalnya itu bentuknya modul ajar, ditaruh di situ nggak apa-apa kan nanti ada bentuk ini ya di modul ajarnya mungkin rancangan pembelajarannya seperti apa nggak apa-apa dimasukkan di situ dulu nggak apa-apa. Bahkan nanti kalau bentuknya ternyata tabel-tabel nggak apa-apa nanti bisa ini. Ini seperti ini modul ajarnya. Tadi di hasil dan pembahasannya saya masih sama Bu Susi karena isinya apa namanya sejarahnya, kemudian langkah-langkahnya, baru itu aja, Bu. Jadi ini saya buat modul ajarnya karena bingung mau memasukkannya gimana, bingung. Ya nggak Jadi apa-apa. saya buat modul. Ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya ini besok bisa juga. Jadi modul ajarnya ini saat bikin artikel kan kadang ada hal-hal yang perlu dilampirkan kadang di sana. Ini bisa juga sebagai lampirannya. Tapi untuk isi di artikelnya bisa ngambil dari dalam modul ajarnya ini, Bu Putri. Nggak apa-apa, dibikin aja. Udah apa ya, Bu ya. Jadi saya udah buat modul ajar sama LKPD-nya begitu. Oke. Yang ini modul ajarnya jadi saya pakai materi menggoak-goakan. Kalau kemarin kan yang saya review itu goak maling titik. Permainan itu permainan yang sudah dimodifikasi begitu, Bu. Jadi permainan awalnya adalah menggoak-goakan, begitu namanya. Nah, yang sudah penelitian yang sebelumnya itu goak maling titik itu mengenai mengenal lambang bilangan. Nah, yang saya ambil di sini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan cacahnya begitu di permainan menggoa-goakan tadi. Jadi ternyata di dalam proses permainan menggoa-goakan itu bisa diinterpretasikan materi penjumlahan dan pengurangan bilangannya. Nah, itu saya bingung jadi saya masukkan dulu dalam bentuk modul ajar. Nah, Iya, nggak apa-apa. di sini ini langsung ke intinya apa dijelaskan dulu intinya, Bu? Ini Mana-mana boleh. Kita biar tahu seperti apa progresnya barangkali. langsung ke intinya aja ya, Bu ya, di sini ya. Oke. Jadi di sini ada ATP-nya, di sini dengan mengamati tanda atau simbol penjumlahan dan pengurangan peserta didik dapat menuliskan dengan baik dan benar tanda simbol penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian setelah mengamati dan menulis tanda atau simbol penjumlahan dan pengurangan peserta didik, dapat menghitung dengan penjumlahan dan pengurangan sampai dengan bilangan 20. Yang ketiga, dengan permainan menggoak-goakan, peserta didik dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan tepat. Yang keempat, setelah memahami konsep penjumlahan dan pengurangan peserta didik, dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya, ini ada pemahaman bermaknanya dengan permainan tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan pemantik, kenapa bisa sesuatu bertambah banyak atau sesuatu berkurang. Nah, di sini di kegiatan pembelajarannya di sini kegiatan pendahuluannya
Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin kelas. Ini seperti biasa, siswa diingatkan untuk saling mengutamakan sikap disiplin. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bersama-sama guru dan peserta didik mengingat pelajaran yang telah lalu tentang mengenal simbol bilangan cacah. Kemudian guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Nah, di kegiatan intinya ini nanti di sini, Bu. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Misalnya satu kelasnya 20 atau sampai 25 orang isinya. Kemudian peserta didik menyimak materi yang dijelaskan guru mengenai konsep penjumlahan dan pengurangan. Jadi guru menjelaskan dulu konsepnya, simbolnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai tata cara bermain menggua-guakan. Yang keempat, peserta didik bersama-sama menuju lapangan untuk bermain menggua-guakan. Jadi ini ilustrasinya, Bu. Yang pertama, setiap kelompok akan bermain melawan satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, jadi aturan mainnya kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini yang di depan ini sebagai kepala goaknya, yang di depan ini, yang di belakangnya sebagai anggota. Jadi nanti tugasnya adalah setiap kepala harus bisa mengambil lawannya ini yang di belakang tugasnya. Nah, kepala goak akan bertugas menangkap ekor lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 menit. Jika ada anggota dari kelompok goak yang tertangkap oleh lawan, maka ia akan berbaris di belakang kelompok lawan dan menjadi anggota kelompok tersebut. Jadi begini ilustrasinya. Jika ada anggota dari kelompok 1 ini tertangkap, maka dia akan menjadi anggota kelompok lawannya di sini. Nah, di sini nanti dalam prosesnya ini terdapat konsep penjumlahan dan pengurangan. Yang dari kelompok 1 dia akan berkurang 1, kemudian yang di kelompok lawannya akan bertambah 1, begitu. Kemudian ketika ada kepala goak yang berhasil menangkap mangsanya dan menempatkan mangsanya yang telah didapat di belakang barisan, maka anggotanya akan bertambah banyak. Jadi peserta didik dapat mengenal konsep penjumlahan. Ketika ada anggota kelompok pemain yang tertangkap oleh lawan, maka peserta didik akan mengenal konsep pengurangan. Karena anggota mereka dengan begitu akan berkurang menjadi lebih sedikit. Kemudian peserta kelompok menghitung terlebih dahulu anggota kelompok masing-masing, apakah anggota kelompoknya bertambah banyak atau berkurang. Kelompok yang paling banyak mendapatkan mangsa atau yang paling banyak anggotanya dalam 5 menit, maka kelompok itulah pemenangnya. Jadi kemudian peserta didik mengerjakan LKPD kelompok tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 1 sampai 10. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru mengerjakan LKPD kelompok. Yang ketujuh, salah satu peserta didik menjadi perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kemudian kegiatan penutupnya, peserta didik bersama guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah berlangsung, yaitu dengan pertanyaan apa yang telah dipahami peserta didik, apa yang belum dipahami peserta didik, dan bagaimana perasaan mereka selama pembelajaran. Kemudian peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran, guru memberikan penguatan kepada peserta didik, yang keempat guru menyampaikan pesan moral kepada peserta didik, yang kelima guru bersama peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Nah, di sini sudah saya coba membuat LKPD-nya, Bu, di sini seperti ini. Dengan pertanyaan yang seperti ini, untuk pertanyaan pertama, ada berapa banyak anggota kelompok 1, ada berapa banyak anggota kelompok 2. Yang kedua ini, jika kepala goak kelompok 2 menangkap 1 orang dari kelompok 1 dan digabungkan ke dalam kelompok 2, berapa banyak jumlah kelompok 2? Kemudian yang nomor 3, iya. Jika 1 orang anggota kelompok 1 ditangkap oleh kepala goak kelompok 2, berapakah sisa anggota kelompok 1? Jadi di sini jika anggota kelompok 1 telah tertangkap, berarti anggota kelompoknya akan berkurang 1. Konsepnya begitu. Di sini yang di kelompok 2 akan bertambah 1. Yang ketiga sama seperti itu, jika
anggota kepala GOA kelompok 2 menangkap 2 orang di kelompok 1, maka berapa banyak jumlah dari kelompok 2 ini? Yang nomor 5, ada 2 orang anggota kelompok 1 yang tertangkap oleh kepala GOA kelompok 2. Tinggal berapakah anggota kelompok 1? Jadi di sini ada anggotanya 5 dikurangi 2. Jadi tinggal berapakah anggota kelompok 1 begitu. Pertanyaan 6-nya juga begitu, menjadi dikurangi 3 dan ditambah 3 sama yang 8 dan 9 ini. Jika kepala GOA kelompok 2 menangkap 4 orang kelompok 1 dan digabungkan dalam kelompok 2 berapa banyak jumlah kelompok 2? Sama ini jika 4 orang yang ditangkap. Begitu. Nah, ini jika semuanya tertangkap. Jadi ada berapakah total semua anggota jika kelompok 1 digabungkan dengan kelompok 2? Ada berapakah total kelompok jika kelompok 1 dikurangkan dengan kelompok 2? Begitu kira-kira, Bu. Tapi saya bingung memasukkannya ke dalam hasil dan Oke. pembahasan itu. Oke, nggak apa-apa, itu nanti masuk di hasil tadi barangkali bisa ini kan berarti malah sudah bentuknya ini ya, modul ajar, kemudian ini ya, nanti ada LKPD-nya. Nanti bisa dipisah tadi itu, dipisah misalnya tadi permainannya seperti apa, kemudian kalau ini mungkin nilai matematikanya bukan nilai matematika ya, tapi untuk pembelajaran apa gitu ya, karena memang ini sepertinya untuk penjumlahan dan pengurangan untuk SD kelas rendah sepertinya ya. Jadi Iya, Bu. belajar sambil bermain, barangkali nanti bisa dihubungkan dengan permainan begitu itu. Kemudian nanti bisa diceritakan permainannya itu seperti apa. Nah, yang saya tertarik gambarnya tadi itu gambar sendiri atau ngambil dari mana? Ini gambarnya saya ngambil dari internet, Bu. Cuman yang ini saya bikin sendiri ininya. Saya crop begitu. Oke, berarti Gambarnya ya, bukan menggambar sendiri maksudnya kan, ngambil dari internet kemudian di crop. iya. Oke, harapannya sih bisa disajikan gambar punya sendiri. Karena kalau misalnya menyajikan gambar dari internet kemudian di crop, itu nanti kita bisa kena kalau ada yang punya, kita bisa kena. Oh, gitu ya, Bu ya. Ya, nggak bisa. Jadi untuk gambar jangan pernah pakai gambar dari internet. Gambarnya gambar sendiri. Kalau kita nggak bisa menggambar sendiri, tidak mesti ilustrasi gambar kayak gitu kan, anak yang disuruh berdiri gitu nggak apa-apa. Misalnya ada anak-anak di tetangga disuruh mengilustrasikan, kemudian kita foto kan nggak apa-apa. Oh, iya, iya. Ya, tapi kalau mau bikin gambar kartun juga nggak apa-apa untuk ilustrasi gambar kartun. Tapi jangan ngambil dari internet. Itu nanti kalau yang punya melihat, kemudian tidak terima, ke kitanya malah justru jauh lebih bahaya daripada nggak mempublikasikan. Jadi makanya tadi saya tanya ini dari mana gitu. Tadi dari mananya itu apakah itu ada sumbernya atau intuisi kita sebagai pelaku atau seperti apa. Kalau yang di Bu Susi tadi kan ternyata Bu Susi memang biasa melakukan itu sehingga bisa dibilang Bu Susi yang berinteraksi dengan budayanya waktu itu, sehingga kalau bisa tetap ada orang lain yang masih berinteraksi kan. Kalau Bu Susi waktu itu berarti waktu masih kecil. Kalau ada yang lebih ini lagi bisa ditambahkan dengan wawancara yang lain gitu maksud saya. Nah, nanti harapannya bisa ditambah ilustrasi gambar itu memang lebih menarik, tapi bukan diusahakan, wajib nggak boleh ngambil dari internet begitu. Atau misalnya seumpama ngambil dari sumber internet, maka harus ditampilkan sumbernya. Oh, Kalau begitu dari ya, Bu. buku juga ditampilkan sumbernya. Jadi nanti di daftar pustaka muncul. Jadi misalnya gambar ini diambil dari itu dicantumkan. Jadi nggak nggak ngambil terus udah gitu, nggak. Jadi harus ditampilkan sumbernya. Baik, Bu. Oke, baik. Jadi Iya, terima memang kasih. iya, memang kadang kala ini sih ya yang namanya gambar atau mungkin mengambil dari mana itu kadang kita kayaknya kesannya biasa tapi itu efeknya luar biasa, bahkan itu yang gelar apa itu namanya
profesor aja bisa dicabut ya karena ngambil dari tempat lain dan tidak dicantumkan. Jadi memang yang semacam itu memang ini dihargai banget. Jadi nanti tapi misalnya terpaksanya ngambil maka dicantumkan sumbernya nanti. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan bahwa bukan ngambil dari tempat lain tapi kita punya gambar sendiri. Oh Isi iya. dokumen pribadi. Begitu Bu Putri. Jadi nanti nggak apa-apa ini sudah ada ininya nanti bisa dipoles untuk dimasukkan ke artikel. Nah nanti bisa ditambahkan di sana atau mungkin nanti apa namanya tadi. Berarti kan ini malah sudah lengkap sebenarnya ya. Sampai ke penerapannya, sampai ke perangkatnya. Cuma mungkin natanya begitu tadi. Bisa dipisah-pisah seperti tadi itu Bu Putri. Yang di Bu Susi Jadi tadi. begini Bu, jadi nanti bagaimana di bagian hasil dan pembahasan ini kan, Misalnya nah ini kan saya sudah dituliskan mencoba menulisnya. bisa Ini dituliskan sejarahnya, bisa sejarahnya, kemudian kemudian tata permainannya, caranya, tata tata caranya. mainnya di sini sudah saya Kemudian jelaskan. kalau ini kan Nah, nilai kemudian matematisnya kita mungkin agak bingung ya karena kan tadi permainan tadi ya. Bisa ini integrasi dalam pembelajaran matematika di SD kelas rendah misalnya kayak gitu. itu judulnya ya Bu ya, Yang integrasi. ketiga. Tadi kan ada sejarah, ada ini. Kemudian Oh, sub berarti ya ini dibikin di sub-sub subnya ya sub-sub di hasilnya yang pertama tadi tentang sejarahnya, kemudian sub yang kedua tadi tentang permainannya, sub yang ketiga tadi tentang integrasinya dalam pembelajaran matematika di SD kelas rendah itu tadi bisa dicantumkan tadi. Oh iya. Oh, mulai dari sini ya Bu ya. Ini saya Ya, bingung memasuknya. ya. Oke, baik. Nanti bisa ditambahkan di pas. Jadi kalau ini malah LKPD-nya sudah, nanti bisa dipindah ke apa namanya ke hasil di sana, Bu Putri. LKPD-nya Bu atau modulnya Bu? Nggak ke artikelnya, kan ini malah sudah dibikin ininya. Kemudian nanti kalau ada LKPD-nya lebih bagus lagi. Jadi integrasinya itu bisa dari LKPD-nya yang dipindah ke sana itu nanti akan lebih jelas lagi. Akan Oh, lebih berarti bagus LKPD-nya ini semuanya dimasukkan begini Bu ya, dalam kayak bentuk gimana? ini ya. Siapa? Ini LKPD-nya. Yang tadi saya jelaskan gambar-gambar tadi itu Bu. Nggak apa-apa itu dimasukkan, nggak apa-apa kan mau 15 halaman pun kan nanti ada ininya. Nanti kita lihat apa yang bisa dimasukkan dan enggak. Misalnya nanti, Bu kok tempat saya ini banyak, nggak apa-apa nanti kita lihat yang bisa dimasukkan dan enggaknya. Nanti kan pas kita mau finishingnya kita cek di sana. Dimasukin dulu Oh aja. iya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Barangkali ada teman-teman lain yang mau memberikan masukan atau komentar atau apa saran. Enggak ada. Oke, baik. Terima kasih, Bu Putri. Oke, saya rasa untuk yang lain barangkali juga sudah membuat, ada yang mau menunjukkan hasil pekerjaannya. Saya Bu, tapi baru LKPD-nya. Enggak apa-apa, Atau silakan, silakan, Bu Alfi. Nah ini Bu, saya masih pakai yang dari Bu Niken itu yang tentang kalender Jawa. Oke, enggak apa-apa, silakan. Nah ini nanti di sini ada sejarahnya, lalu penjelasannya. Nanti dalam mengerjakannya anak-anak nanti dibagi apa kalender ini. Nah lalu ini nanti menjawab soalnya dengan teka-teki. Tadi saya sudah mencoba di kelas, tapi hanya satu anak yang baru selesai Bu. Oke, ada Begitu. foto kegiatannya enggak tadi pas di kelas? Oh, nggak ada, baru hasilnya aja, Bu. Oke, kalau hasil pekerjaan siswanya ada? Ada. Oke. Ya, ini mendatar untuk ngisi teka-teki ini ya. Oke, Oke. baik.
Barangkali kalau besok dicoba, barangkali bisa ini Bu Alfi tadi materinya apa, kemudian penerapan di kelasnya. Mungkin kalau besok dicoba diterapkan lagi ada foto kegiatan siswa sedang mengerjakan gitu juga bagus juga. Ini Bu baru tadi satu kelompok, karena yang lainnya belum selesai. Oke. Oke, barangkali besok misalnya apa namanya dicoba diterapkan di kelas, bisa foto-foto kegiatan saat siswa belajar sama saat siswa mengisi ini bisa di bagian itu bisa difoto saat ada siswanya ini kan Oke. pekerjaannya toh. Pas ada siswanya begitu Bu Alfi. Itu akan lebih menarik saat Baik, ada Bu. itu. Oke, Bu. Oke. Dan kalau gambarnya ini nggak apa-apa ya Bu, saya ambil dari Canva tadi, saya buat dari Oh, kalau ada yang dari Canva, apanya yang dari Canvanya? Versi ini gratis yang atau LKPD. apa? Iya, semuanya tadi. Yang Versi gratis atau yang versi gimana atau seperti apa? oh, ini Bu, biar. Nah, yang ini tadi. Cuman yang gambar-gambar ini saya ambil di internet. Yang di mananya? Yang mana? Yang Oh, foto-foto, yang foto ini Bu. oke. Hubungannya kalender dengan foto itu apa dengan Jadilan? Karena kan ini tentang kebudayaan Bu, jadi saya tambahin info-info tentang seputar makanan khas dari Jogja Oh, dan tarian atau iya makanannya. Gitu. oke. Tapi sebenarnya nggak nyambung sama kalendernya ya. Iya Bu, cuma ditambahin aja biar nggak gambar kalender doang. Nah, barangkali bisa diberikan ilustrasi yang lebih sesuai dengan yang di sini, Bu Alfi. Oh, iya. Iya Bu. Oh, ini maksudnya kalau tanggalan ditaruh di ini ya. Tapi kan kalau tanggalan kita yang ada di Jawa sebenarnya nggak ada tentang itu ya. Biasanya hanya tanggalan aja, nggak ada ininya. Oke, baik. Tapi kalau pas di bagian bikin LKPD yang dikerjakan siswa ini tadi, bukan Ini mengambil dari tempat lain kan? nggak dari Canva Bu, Oh tapi iya, saya bikin sendiri. oke. Kalau itu nggak apa-apa, kan bikin sendiri dari Canva. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Afi. Itu tadi pertanyaannya apa saja itu? Kelipatan persekutuan terkecil di bawahnya. Oke, 6 hari dan sebagainya. Oke. Ya. Kalau terkait pembelajarannya, barangkali ini kan sudah berarti pas permainan mereka sudah dapat materinya ya. Kalau yang belum dapat materinya ada nggak Bu Alfi? Gimana Bu maksud? Kan misalnya nih, kan mengajarkan misalnya Roni les matematika setiap 6 hari sekali, Bayu les matematika setiap 16 hari sekali, Andre les matematika setiap 24 hari sekali, Iwan les matematika setiap 48 hari sekali. Untuk mengajarkan ini, materi tersebut, apa yang Bu Alfi berikan ke siswa barangkali? Kan sebenarnya bisa dengan tanggalannya tadi suruh siswanya melingkari gitu misalnya. Ya, dilingkari. Sebelumnya kan belajar tentang kelipatan dulu Bu. Ini kalau Ah, sudah bisa, Bu masuk ke soal ini. oke. Tapi pas belajar tentang kelipatan pakai kalender enggak? Belum. Belum. Baru yang pakai font faktor itu. Nah itu kalau pakai itu dulu sebagai ilustrasi awal, kalau yang pakai pohon faktor itu kan sebenarnya lebih ke matematikanya. Nah, Ya. ilustrasi yang sebelum ke matematikanya barangkali bisa menggunakan tanggalan kemudian itu kan sih. Tapi itu maksudnya materi yang masih sederhana kan nanti kalau tanggalan oh ternyata jadi di konsep untuk kelipatan. Jadi materi sebelum di KPKFPB di konsep tentang kelipatan kan bisa menggunakan itu. Oh, jadi baik. Ya, kan habis konsep kelipatan kan baru pakai itu ya yang kalau ngitung ini pakai konsep kelipatan memang kelamaan memang lebih cepat pakai bond faktor. Tapi kan ilustrasi awalnya untuk menanamkan ke siswa-siswanya seperti apa kan pakai konsep penanggalan itu bisa. Ya, baik, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Alfi.
Jangan lupa kalau besok dipraktekkan foto siswanya ya. Ya, Oke, baik. Ada yang mau memberikan komentar masukan barangkali ke Bu Alfi? Oke, nggak ada. Baik, terima kasih Bu Alfi tadi atas apa namanya presentasinya. Barangkali nanti bisa disalin juga ke hasilnya tadi, bisa dilengkapi foto-foto siswanya barangkali kalau tadinya belum bisa ditambahkan ke sana. Kalau untuk desain tanggalannya yang dimasukkan nanti pas di bagian tanggalannya aja nggak apa-apa, jadi nggak perlu semua yang ada tadi itu. Tapi kalau ke siswa ya nggak apa-apa ya tadi yang tadi. Cuma untuk yang ditayangkan bisa tanggalannya, kemudian tadi untuk yang di LKPD-nya itu ditampilkan nggak apa-apa, kemudian sama jawaban siswanya. Nanti ada foto-foto siswa sedang mengerjakan gitu nggak apa-apa, silakan. baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tanya dikit Mbak Alfi, jadi gambar wayangnya tadi enggak berpengaruh sama itu, cuma latarnya aja ada. Iya, untuk ornamen saja. Ornamen saja. Sebenarnya kalau belakangnya itu ornamennya itu tanggalannya lebih bagus lagi tadi. Baik. Tapi kalau boleh berpendapat, kalau ornamen yang di belakangnya lebih menarik daripada materinya mungkin anak-anak kalau anak kelas 1 lebih asik ke wayangnya mungkin daripada hitung-hitungannya. Iya, daripada kalendernya ya. Iya. Soalnya lebih menarik yang di belakangnya daripada lihat kalendernya gitu kan. Kalau angka-angka udah biasa nih gitu kan. Kalau gambar wayang kan jarang-jarang gitu kan. Ya, Oke. Ya sebenarnya kalau lebih pas lagi gambarnya yang sesuai, tapi memang dari sisi estetikanya mau diganti yang wayang tadi kayaknya kalau memang tanggalan memang jadi penuh ya gambarnya ya memang. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu barangkali yang siapa yang mau presentasi? Atau belum dibuat yang lain? Karena bayangannya adalah minta yang bagus sehingga masih dipikirkan dalam angan-angan, belum tertuang dalam tulisan. Nah, kalau yang ini tadi kan yang di Bu Susi, Bu Putri sama Bu Alfi tadi, kalau kita mau menjudge kurang apa atau lebihnya apa, kan ada berkasnya yang bisa kita justifikasi, kita berikan masukan. Tapi kalau belum ada berkasnya kan kita juga bingung mau memberikan masukan dan ibaratnya tadi kalau mau ujian yang mau diujikan apa kan belum ada begitu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang belum bisa segera menulis, mungkin untuk nagihnya memang lebih mudah kalau saya kirimi link drive ya biasanya kan kalau itu terus waduh saya harus ngumpul gitu ya. Oke Bapak Ibu. Barangkali kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu untuk yang malam ini. Mohon maaf tadi mulainya saya tuh tak buka, kok nggak biasanya kan ada suara. Jadi biasanya kalau ada yang masuk itu ada cering gitu. Ini tadi nggak ada, ternyata saya silent di laptopnya, jadi nggak ketahuan. Oke, baik. Nanti saya kirimkan untuk link drive-nya untuk bisa mengupload tugasnya. Untuk pertemuan malam ini kita akhiri dulu sampai di sini. Dan sampai jumpa di minggu depan. Harapannya minggu depan kita sudah bisa bergerak untuk, kan tadi yang penting ada isinya dulu untuk format layouting nanti dulu Pak, ada isi dulu. Setelah nanti hasil nanti bisa dihubungkan dengan pembahasan. Kalau pembahasan itu bisa dihubungkan dengan penelitian yang relevan atau teori dan sebagainya. Itu nanti pembahasan. Nah, setelah dari sana kita baru gerak nanti ke metode penelitian begitu. Oke. Baik Bapak Ibu untuk pertemuan malam Bu, ini. Oh iya. izin Bu. Berarti yang dikumpul sekarang yang apa adanya ini aja dulu. Nanti Iya. minggu depan diperbaiki lagi, dikumpul lagi gitu, Pak. Kalau Bu Susi mau nambahin tadi yang pembahasan yang dihubungkan sama tadi teori atau penelitian relevan itu nanti di pembahasan akan lebih enak lagi. Maksudnya minggu berikutnya kita ke yang lain lagi begitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga sehat selalu. Banyak salah banyak salah kata dari saya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.